Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Di video kali ini, kita akan membahas film Fury yang rilis pada tahun 2014 yang lalu. Film ini disutradarai oleh David Ayer, serta dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Don Collier alias War Daddy, Shia LaBeouf sebagai Wyatt Swan alias Bible, Logan Lerman sebagai Norman Ellison alias Machine, Michael Pena sebagai Trini Gracia alias Gordo, dan Jon Bernthal sebagai Grady Travis alias Connors. Film ini berlangsung pada masa-masa terakhir Perang Dunia Kedua, yang mana pihak sekutu membuat usaha terakhir di teater Eropa pada saat itu. Pertempuran sengit seorang sersan Angkatan Darat Amerika Serikat dari Divisi Lapis Baja kedua yang bernama Don Collier alias War Daddy yang memerintahkan sebuah unit tank yang disebut dengan Fury, beserta 5 orang awaknya dalam misi mematikan di belakang garis pertahanan Jerman. Karena kalah jumlah, persenjataan, dan persediaan, Don dan anak buahnya mendapat peluang besar dalam upaya heroik mereka untuk menyerang di jantung Nazi Jerman. Selama misi ini, tank mereka terkena ranjau darat yang membuat tank mereka tidak dapat bergerak lagi. Dan di saat bersamaan, sebuah batalion Nazi yang terdiri dari unit elit Jerman yang disebut dengan SS sedang bergerak menuju ke arah mereka. Well, bagaimana kelanjutan dari kisah Fury selanjutnya? Mari kita refresh alur cerita film Fury 2014. Pada Perang Dunia Kedua, tentara Amerika kehabisan senjata dan pasukan, yang menguntungkan bagi pasukan kavaleri Jerman. Pasukan tank Amerika menderita kekalahan telak melawan kendaraan perang pasukan Jerman. April 1945, pihak sekutu menyerang jantung pertahanan Nazi Jerman yang menghadapi pasukan yang paling fanatik. Dalam keputusannya, Hitler mendeklarasikan perang habis-habisan melawan gabungan tentara sekutu dan mengerahkan setiap pria, wanita, dan bahkan anak-anak untuk bergerak melawan pasukan sekutu tersebut. Scene diawali di sebuah medan peperangan yang telah usai. Di sana, terdapat seorang tentara Jerman yang sedang menunggangi kuda di tengah-tengah medan pertempuran tersebut. Kita dapat melihat banyak sekali puing-puing tank yang hancur akibat pertempuran tersebut. Tetapi tiba-tiba, ketika para jurid tersebut berjalan dekat dengan sebuah tank, ia pun disergap oleh seorang tentara Amerika yang sedang menunggunya dan langsung menghujami tentara Jerman tersebut dengan beberapa tusukan hingga tewas. Tentara Amerika itu bernama Don alias War Daddy. Setelah Don menghabisi tentara Nazi tersebut, ia lantas kembali ke dalam tank tempat ia menyergap tentara Jerman tadi. Ternyata di dalam tank tersebut masih terdapat beberapa tentara yang tersisa, yang mana mereka ini adalah kru dari tank tersebut. Ada Bible, Gordo, Grady, dan satu lagi kru yang telah tewas tertembak yang bernama Red. Mereka di sana sedang menunggu Grady yang sedang memutulkan tank tersebut. Namun tak lama mereka berbincang-bincang, serangan udara dari pasukan Jerman pun menghujani mereka. Don, Bible, dan Gordo mendesak Grady untuk segera menyelesaikan perbaikan tank itu. Dan untungnya, tank tersebut kembali menyala setelah selesai diperbaiki oleh Grady. Gordo yang bertugas sebagai pengemudi lantas tancap gas untuk kabur dari tempat tersebut. Okay, Gordo, crank her up. Scene berpindah di base militer pasukan Amerika. Di sana, banyak terdapat para tahanan perang yang telah menyerah kepada pihak sekutu dan para tim medis yang sedang sibuk untuk mengobati para tentara yang terluka. Don dan para kru lainnya yang telah sampai di base tersebut langsung disambut oleh para kapten dari unit tank lainnya. Dan juga mereka mengeluarkan mayat Red untuk segera dimakamkan. Dan juga langsung memerintahkan kepada kru Fury lainnya untuk segera menyiapkan amunisi, perbekalan, dan bensin untuk misi mereka selanjutnya. Norman Ellison yang ditugaskan untuk bergabung dengan unit Fury menemui Don untuk melaporkan penugasannya tersebut. Don terkejut dengan penugasannya Norman itu. Lantas, Don pun bertanya kepada Norman, "Sudah berapa lamakah kau bergabung di militer?" Norman pun menjawab dengan jujur bahwa ia baru saja bergabung ke dalam militer selama 8 minggu yang lalu. Mau tak mau, Don pun menerima keputusan penugasan Norman tersebut dan mengarahkan Norman untuk pergi ke posisinya di dalam unit. Setelah itu, Norman menemui anggota Fury lainnya berada dan memperkenalkan dirinya. Namun, mereka pun tidak menyambut Norman dengan begitu baik, yang mana Gordo langsung mengambil dan memeriksa isi tas yang dibawa oleh Norman untuk mencari sebatang rokok. Sedangkan Bible, ia menanyakan Norman pertanyaan yang Norman sendiri tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh Bible itu. Norman pun menjelaskan kepada mereka bahwa dulunya ia adalah seorang juru ketik yang tadinya ia ditempatkan di markas pasukan kelima dan bukanlah di tempat ini. Norman merasa bahwa pasti ada kesalahan dalam penugasannya tersebut.
Grady yang menanggapi penjelasan Norman mengatakan bahwa markas pusat tidak pernah membuat kesalahan, dan mau tak mau Norman harus menerima semua keputusan yang ditunjukkan kepada Norman. Grady juga memberitahukan kepada Norman untuk melihat tempatnya di dalam tank dan sekaligus untuk membersihkan tempatnya itu dengan air panas. Setelah Norman masuk ke dalam tank, ia pun langsung membersihkan sisa-sisa darah di sana. Dengan sedikit rasa jijik dan mual, Norman mencoba untuk menahannya. Namun ketika ia melihat bagian wajah dari Red, rasa mualnya pun tak terbendung lagi, dan Norman pun segera pergi keluar untuk mengeluarkan isi dalam perutnya itu. Don dan para kapten dari unit tank lainnya, seperti Davis, Peterson, dan Binkowski, sedang menikmati waktu istirahat mereka. Tetapi ketika mereka melihat bahwa ada prajurit SS Jerman yang tertangkap, Don dan para kapten lainnya langsung menghampiri dan mencoba untuk menghajar prajurit SS tersebut. Melihat hal tersebut, Bible dan yang lainnya langsung melerai mereka karena di sana ada polisi militer yang sedang mengawasi mereka. Norman yang melihat kejadian itu langsung diberitahukan kepada Don bahwa ia harus membunuh setiap prajurit SS yang ada sebelum mereka membunuhmu terlebih dahulu, dan juga memberikan Norman sebuah senjata untuk membunuh setiap anggota SS yang ia temui. Oh ya nih guys, just info aja nih. Pasukan SS di sini adalah pasukan elit yang dimiliki oleh tentara Nazi Jerman yang sangat loyal terhadap kepemimpinan dari Adolf Hitler. Dan tak lama dari kejadian itu, para kapten dari semua unit tank yang ada di sana berkumpul untuk mendengarkan misi mereka selanjutnya. Seorang prajurit muda menjelaskan misi tersebut kepada mereka, bahwa semua unit tank akan bergerak menuju ke utara dalam misi melindungi sisi sayap pasukan sekutu. Dan juga mereka akan ditempatkan di pasukan Baker dan bekerja di bawah perintah dari Kapten Wagoner, serta mencoba merebut kota yang ada di dekat sana. Di perjalanan menuju pasukan Baker, mereka melihat banyak warga sipil Jerman yang mengungsi ke wilayah pasukan sekutu berada, dan memerintahkan kepada seluruh pasukan agar tetap waspada terhadap para warga tersebut, karena bisa saja terdapat prajurit Nazi yang menyamar untuk menyerang mereka. Setibanya mereka di pinggiran hutan, Norman melihat seorang anak kecil di dalam hutan tersebut. Namun tiba-tiba seseorang menembaki mereka, yang membuat mereka kehilangan satu unit tank beserta dengan para krunya. Don dengan refleks menembaki tentara Jerman yang menyerang mereka. Setelah Don memeriksa ke dalam hutan, ia melihat bahwa ternyata prajurit yang menyerang mereka itu hanyalah anak-anak. Setelah itu, Don langsung bertanya kepada Norman, kenapa ia tidak langsung menghabisi tentara musuh tersebut. Norman yang menjawab bahwa mereka hanyalah anak kecil, langsung dimarahi oleh Don habis-habisan. Don mengatakan kepada Norman bahwa selama mereka memegang senjata, baik itu perempuan, anak-anak, orang tua, bahkan sekaligus bayi, harus segera langsung dihabisi, karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka perbuat dengan senjata tersebut. Why did you take the shot? He was just a kid. I'm sorry. It's a baby with a butter knife in one hand and mama's titty in the other. You chopped him off, Sergeant! Setibanya mereka di tempat pasukan Baker, ternyata pasukan di sana masih aktif untuk melancarkan serangan ke lokasi musuh berada. Rombongan Don lalu disambut oleh Sersan Miles, dan ia langsung mengantarkan Don sebagai perwakilan dari unit tersebut kepada Kapten Wagoner berada. Kapten Wagoner memberikan misi kepada pasukan yang Don pimpin untuk menyelamatkan anak buahnya yang terjebak di wilayah musuh. Dan jika Don berhasil menyelamatkan prajuritnya tersebut, maka misi selanjutnya adalah pasukan Don berserta dengan pasukan yang ia selamatkan itu akan menuju ke kota yang ada di dekat tempat tersebut untuk mengamankan perimeter dan beristirahat di sana. Setelah selesai mendengar arahan dari Kapten Wagoner, Don dan seluruh pasukannya langsung bergerak menuju ke tempat yang telah ditentukan dengan membawa beberapa prajurit infanteri yang dipimpin oleh Sersan Miles. Setibanya mereka di lokasi, para prajurit infanteri pun turun dan bergerak menuju ke belakang tank yang digunakan sebagai pelindung ketika mereka digempur oleh pasukan musuh. Ketika seluruh pasukan memasuki medan pertempuran, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan sisa-sisa prajurit yang bertahan. Namun tak lama berselang, tiba-tiba mereka dihujani tembakan oleh pasukan Jerman. Pertempuran pun terjadi di antara keduanya. Dan pada akhirnya, pertempuran tersebut dimenangi oleh pasukan Don yang telah menghancurkan meriam anti-tank dan senapan yang dimiliki oleh pasukan Jerman. Setelah pertempuran tersebut usai, Norman yang belum pernah melihat orang saling bunuh pun sangat terguncang dengan kejadian yang ia lihat. Don yang mengetahui bahwa ini pertempuran pertamanya Norman mencoba untuk menasihatinya. Don mengatakan bahwa ia telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa selama Don masih hidup dan memimpin unit ini, ia akan selalu berjuang untuk keselamatan seluruh anggota krunya, dan juga itu termasuk dengan Norman sendiri.
Jadi, Don berharap kepada Norman agar ia bisa melakukan tugasnya dengan benar. Mendengar situasi yang sangat gaduh di luar sana, lantas Don pun memeriksanya. Ternyata, terdapat prajurit Jerman yang mengenakan seragam militer yang tertangkap. Mengingat masih ada sisa prajurit Jerman yang tersisa, Don pun memanggil Norman untuk mengeksekusi prajurit Jerman tersebut. Sontak aja Norman menolak perintah Don itu. Layaknya seorang prajurit yang baru masuk militer, sifat Norman di sini masihlah sangat naif, dan itu harus segera disingkirkan di tengah-tengah era peperangan saat ini, karena bisa membahayakan rekan prajurit lainnya. Akhirnya, Don dengan paksa menggerakkan tubuh Norman, dan juga Don memberikan nasihat kepada Norman bahwa ia sekarang berdiri di sini bertujuan untuk membunuh seluruh prajurit Jerman. Begitupun sebaliknya. Dengan sedikit paksaan, Norman pun pada akhirnya menarik pelatuk senjata yang dipaksa ia pegang. Melihat bahwa Norman masih syok dengan kejadian yang barusan ia alami, lantas Bible dan para kru Fury lainnya mencoba untuk menenangkan Norman dengan memberikannya secangkir kopi hangat. Mereka pun bercerita tentang pertempuran telah mereka jalani, dan juga mengatakan kepada Norman bahwa Don bersikap seperti itu untuk kepentingan Norman dan keselamatan krunya sendiri. Di perjalanan menuju sebuah kota, mereka melihat banyak warga sipil yang telah dieksekusi gantung oleh rezim kejam militer Nazi. Ketika mereka memasuki kota tersebut, langkah pasukan Don pun terhenti setelah seorang warga sipil tertembak karena telah memberitahukan posisi pasukan Jerman berada. Don pun menyuruh kepada Bible untuk meledakkan tempat tersebut. Setelah dirasa aman, mereka pun melanjutkan perjalanannya, dan tiba-tiba mereka dikejutkan kembali dengan serangan pasukan Jerman yang kali ini bersembunyi di basement rumah warga di sana. Prajurit yang terkena serangan tersebut langsung tewas seketika, dan tak terkecuali dengan Sersan Miles yang memimpin di barisan terdepan. Mendapatkan arah dari Don, Binkowski meratakan tempat prajurit Jerman itu menyerang. Dan ketika mereka akan tiba di alun-alun kota, ternyata masih tersisa senjata anti-tank yang menyerang. Tetapi untungnya, senjata tersebut hanya menggores Fury. Dan seketika itu juga Bible menembaki dan menghancurkan tempat senjata tersebut berada. Ketika situasi dirasa aman, seorang pria pun keluar membawakan bendera putih yang menandakan ia telah menyerah. Mereka menyerah setelah dikepung oleh pasukannya Don. Setelah Don melihat bahwa kebanyakan dari mereka hanyalah anak-anak, lantas Don pun menanyai pria tersebut, apakah orang yang menahan mereka adalah pria yang mengenakan seragam SS itu? Si pria itu mengiyakan pertanyaan Don tersebut. Langsung aja Don memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera mengeksekusi tentara tersebut. Setelah berhasil mengamankan kota tersebut, para prajurit di sana bersantai dan merayakan kemenangan mereka. Don membawa Norman ke suatu tempat di area tersebut. Di dalam suatu rumah, ia memperlihatkan kepada Norman mayat petinggi Nazi yang telah tewas bunuh diri. Mereka melakukan hal tersebut setelah mengetahui bahwa mereka telah kalah. Makanya mereka memabuk-mabukan, dan setelah itu mereka menembaki kepalanya sendiri. Don mengatakan kepada Norman bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian harus menggunakan jalan kekerasan. Ideals are peaceful. History is violent. Setelah itu, Don mengajak Norman lagi untuk memeriksa sebuah apartemen yang ada di dekat sana. Ketika mereka masuk ke dalam apartemen tersebut, mereka hanya bertemu dengan seorang wanita di sana. Tetapi firasat Don mengatakan bahwa wanita tersebut pasti sedang menyembunyikan seseorang di sana. Dan benar aja, ketika Don memeriksa ke dalam kamar, ia mendapati bahwa terdapat seorang gadis muda yang cantik di sana. Wanita tersebut bernama Emma. Lantas, Don menyuruh kedua wanita tersebut untuk membuatkan mereka makanan dari telur yang diberikan oleh Don kepada mereka. Norman yang melihat bahwa di sana terdapat sebuah piano, lantas memainkannya. Mendengar suara piano yang dimainkan oleh Norman, Emma pun mendekatinya dan bernyanyi di bawah alunan suara piano tersebut. Nyanyian Emma dan permainan Norman pun terhenti ketika mereka melihat bekas luka bakar yang ada di tubuh Don. Don lantas mengatakan kepada keduanya bahwa jika Norman tidak membawa Emma ke kamar, maka Don akan melakukannya. Emma yang sedikit mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Don, langsung mengajak Norman ke dalam kamar. Suasana di sana sangat canggung di antara mereka berdua. Norman pun mencoba mengajak Emma untuk berbicara dengan meramal telapak tangan Emma yang ia pelajari dari neneknya itu. Emma dan Norman yang emang menyukai satu sama lain lantas melanjutkan hubungannya. Setelah Emma dan Norman selesai mabarnya, Emma pun menyiapkan makanan yang telah dimasak oleh tantenya itu. Dan tak lama itu, Gordo, Grady, dan Bible pun datang ke tempat mereka dan membuat suasana jadi kacau.
Melihat ada wanita cantik di sana, mereka mencoba untuk menggoda Emma. Mereka tahu bahwa Norman habis mabar dengan Emma, makanya mereka mau melakukan hal tersebut dengan Emma juga. Melihat Emma sedang ketakutan dengan kedatangan krunya itu, lantas Don pun memperingati mereka. Jika mereka macam-macam dengan Emma, Don tidak sungkan-sungkan untuk menghajarnya. Anyone touches a girl, they get their teeth kicked in. Mereka yang tidak senang dengan perlakuan khusus yang diterima oleh Norman, mengingat bahwa Norman ini adalah anggota baru, mulai mengungkit masa-masa sulit mereka ketika bertempur. Don yang gak tahan dengan keluhan krunya itu, langsung melabrak meja makan tersebut, dan seketika itu juga seluruh orang di sana terdiam, dan suasana pun menjadi sunyi. Dan tak lama dari kejadian itu, datanglah seorang prajurit memberitahukan bahwa mereka telah mendapatkan misi baru dari Kapten Wagoner. Don yang langsung menemui Kapten Wagoner membicarakan tentang misi yang akan diterima oleh pasukan Don, bahwa mereka mendapatkan informasi kalau tentara Nazi dengan jumlah yang besar sedang menuju ke arah Berlin. Tugas Don dan para unit tank lainnya adalah untuk menahan gerakan mereka agar tidak bisa sampai di kota Berlin. Karena jika mereka sampai berhasil melewati pasukannya Don, maka banyak penduduk sipil yang akan tewas. Dengan tidak adanya informasi mengenai jumlah pasukan dan peralatan yang digunakan oleh pasukan musuh, mau tak mau, Don dan para pasukannya harus lebih waspada dalam misi kali ini. Namun, ketika mereka sedang mempersiapkan perbekalan, pasukan Jerman pun menggempur mereka lewat serangan udara. Untungnya, hal tersebut tidak berdampak pada unit tank. Tetapi serangan tadi mengenai rumahnya Emma. Norman yang melihat hal tersebut langsung histeris melihat Emma tak bernyawa lagi. Grady pun mencoba untuk membawa Norman kembali ke posisinya. Grady juga mengatakan kepada Norman bahwa inilah perang. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan seseorang ketika masih dalam situasi saat ini. Don yang melihat Norman murung setelah insiden yang menimpa Emma, lantas menceritakan misinya kepada Norman ketika ia menjadi seorang prajurit, bahwa pertama kali ia bertempur melawan orang Jerman berada di wilayah Afrika Utara, lalu Prancis, kemudian Belgia, dan sekarang ia bertempur dengan orang Jerman di Jerman itu sendiri. Dan juga mengatakan kepada Norman bahwa sebentar lagi perang akan segera berakhir jika kita bisa menyelesaikan misi kali ini. Namun tak lama berselang, mereka dikejutkan oleh serangan tiba-tiba yang mengakibatkan tank yang dikendari oleh Binkowski tertembak dan hancur seketika. Sontak aja mereka mundur untuk menghindari serangan lanjutan dari musuh tersebut. Ketika mereka telah menemukan musuh berada, ternyata itu adalah satu unit tank Tiger, tank yang paling kuat dan ditakuti pada masa itu. Pertempuran satu tank Jerman versus 3 tank Amerika pun terjadi. Dengan ketangguhannya, tank Tiger itu sanggup menghancurkan tank Davis dan Peterson. Namun tank itu pada akhirnya bisa dikalahkan dengan menembak bagian belakangnya. Dengan kehilangan 3 unit tank lainnya, maka yang tersisa hanyalah Fury. Mau tak mau mereka harus melanjutkan misinya tersebut sendirian, tanpa adanya bantuan sama sekali, karena radio yang mereka miliki telah rusak juga. Ketika mereka sedang menuju ke arah suatu bukit, tanpa diduga tank mereka menginjak ranjau, yang mengakibatkan Fury tidak dapat bergerak lagi. Melihat kerusakan yang dialami, membutuhkan waktu yang sedikit agak lama agar bisa membuat tank tersebut dapat beroperasi kembali. Don lantas menyuruh Grady dan Norman untuk mengecek sebuah rumah yang ada di dekat sana. Ketika mereka mengecek isi dalam rumah tersebut, ternyata tempat tersebut adalah sebuah klinik, yang mana banyak sekali tentara Jerman yang tewas dengan kondisi peralatan medis yang masih terpasang di tubuh mereka. Grady meminta maaf kepada Norman tentang kejadian yang ia lakukan kepada Norman yang menentangnya untuk berhubungan dengan Emma. Norman yang telah ikhlas dengan kematian Emma lantas memaafkan semua tindakan Grady tersebut. Selanjutnya, Don menyuruh Norman untuk memantau bukit yang ada di depan mereka dengan bersembunyi di balik semak-semak, jaga-jaga kalau ada pasukan Nazi yang mendekat. Ketika Norman telah sampai di bukit tersebut, dia terkejut melihat banyaknya pasukan Jerman yang menuju ke arah mereka. Norman langsung kembali untuk memberitahukan hal tersebut kepada rekannya. Mendengar bahwa sebuah batalion SS sedang menuju ke arah mereka, Grady, Gordo, dan Bible langsung kepikiran untuk kabur dari tempat tersebut. Namun Don tidak demikian. Don tahu, kalau ia tetap berada di sana, kemungkinan besar ia akan tewas. Tetapi kalau mereka membiarkan batalion Nazi tersebut lewat, maka akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Karena itulah, Don akan tetap tinggal dan mencoba untuk menghalau mereka. Melihat bahwa Don sangat yakin dengan keputusannya itu, dan ia tak mungkin melakukannya sendirian, maka Norman, Bible, Gordo, dan Grady juga ikut bersama dengan Don. Mereka akan menahan batalion Jerman tersebut sampai titik darah penghabisan. Semua kru Fury melakukan persiapan untuk serangan terakhir kalinya.
Mereka yang diliputi dengan rasa takut, lantas meminum alkohol yang telah lama disimpan oleh Don. Norman yang gak terbiasa dengan minum alkohol, lantas dijuluki oleh rekan-rekannya itu sebagai mesin, karena ia meminum alkohol tersebut seperti sebuah mesin. Machine! I christened the machine. Dan tak lama itu, pasukan Jerman pun langsung terlihat. Ketika pasukan Jerman telah masuk ke dalam jarak tembak mereka, Don pun langsung memberi aba-aba untuk segera menyerang. Pertempuran 5 orang tentara Amerika melawan satu batalion yang terdiri dari 300 orang lebih terjadi. Banyak tentara Nazi pada saat itu gugur oleh serangan yang dilancarkan oleh tim Fury. Namun ketika peluru meriam dan senjata otomatis mereka telah habis, di saat itulah serangan balik Jerman dilancarkan. Grady pun tumbang setelah tank mereka ditembaki oleh senjata anti-tank tentara Jerman. Gordo pun demikian, ia tertembak setelah ia mencoba untuk melemparkan granat ke arah pasukan Jerman. Melihat bahwa granatnya itu telah diaktifkan, ia pun menjekap granat tersebut dengan tubuhnya supaya tidak berimbas dengan rekannya. Don yang sedang berada di luar, yang sedang menggunakan senjata mesin yang masih ada pelurunya, menyuruh Bible untuk memberikan bantuan bom asap kepadanya. Tetapi ketika Bible akan memberikannya kepada Don, tiba-tiba Bible ditembak tepat di kepalanya oleh seorang sniper. Setelah berhasil menumbangkan Bible, sniper tersebut langsung membidik Don. Don yang terkena tembakan dari sniper tersebut mencoba untuk masuk ke dalam tank. Dirasa bahwa ia akan segera tewas, Don pun menyuruh Norman untuk bersembunyi di bawah tank dengan melewati lubang palka yang ada tepat di bawah kakinya. Kini, pasukan Jerman telah benar-benar mengepung mereka. Salah satu prajurit Jerman yang mencoba untuk membuka pintu tank langsung ditembaki oleh Don. Dengan demikian, pihak Jerman memasukkan bom ke dalam tank tersebut untuk membunuh sisa prajurit yang bertahan. Norman yang selamat dari ledakan bom tersebut, semua itu sia-sia ketika seorang prajurit muda Jerman memeriksa di bagian bawah tank tersebut. Norman pun sangat ketakutan ketika keberadaannya telah diketahui oleh prajurit tersebut. Namun untungnya, prajurit muda Jerman tersebut tidak melaporkan keberadaan Norman, dan malah ia membiarkan Norman begitu saja. Keesokan harinya, prajurit Kapten Wagner yang melewati tempat tersebut menemukan bahwa masih ada anggota Fury yang masih selamat. Norman pun disambut bak pahlawan oleh prajurit di sana karena telah menahan serangan dari batalion SS Jerman. Dan film pun usai. Well done kawan-kawan, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita mengenai alur cerita film satu ini. Jika kalian suka dengan isi dari video ini, kalian bisa like, share, and comment videonya. Serta jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video dari Refresh lainnya. Oke guys, see you again in the next video. Bye-bye.